Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa mawala amma ba'da. Hadratul kiram, bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah Masjid Nur Hikmah yang dirahmati Allah subhanahu wa ta'ala. Puji syukur kepada Allah kita panjatkan atas berkah rahmat yang telah Allah anugerahkan kepada kita sehingga memasuki tahun 2024 kita masih diberi kesehatan dan kesempatan untuk beribadah dan berbuat baik. Sholawat dan salam semoga tercurahkan kepada baginda Nabi Muhammad SAW yang senantiasa kita bacakan sholawat guna untuk tiket kelak kita di hari kiamat agar benar-benar bersama baginda Nabi masuk surganya Allah. Hadirin yang saya hormati, mengawali rutinitas ngaji bersama pada malam hari ini, marilah kita membacakan suratul Fatihah dengan harapan apa yang menjadi hajat kita, kemudian saudara-saudara kita, keluarga kita yang telah dipanggil oleh Allah benar-benar mendapatkan ampunan dan terbaik di sisinya, serta memasuki tahun baru 2024 sesuai dengan doa tahun baru yang diajarkan oleh baginda Nabi, baik itu berlaku di tahun baru Hijriah maupun Masehi. Ya muhawwilul ahwal, hawil halana ila ahsani hal. Hai Tuhan yang merubah keadaan dan kondisi, rubahlah, pindahlah keadaan dan kondisi kami kepada keadaan yang lebih baik. Semoga kita semuanya dalam keadaan dan situasi yang lebih baik. Ila hadhihi niyah wa ila kulli niyatin sholih ala nabi sallallahu alaihi wasallam. Syai'unillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna lini'amillahi ta'ala a'da'an qila man hum ya Rasulullah qala alladzina yahsuduna an-nas ala ma atahumullahu min fadlih. Jadi tema pada malam hari ini terkait bagaimana kita sebagai seorang muslim, sebagai orang yang mukmin yang hidup bermasyarakat, hidup bersama dengan orang lain yang tentunya memiliki perbedaan, baik itu perbedaan dalam segi ide, gagasan, pilihan, perbedaan ekonomi, kemudian perbedaan sosial dan lain sebagainya. Itu pasti memiliki yang namanya rasa ingin atau kecemburuan. Rasa ingin itu hal yang wajar. Kenapa? Karena manusia itu memiliki nafsu dan akal. Dianugerahi oleh Allah dua hal yang tidak diberikan kepada makhluk lain selain manusia, yaitu akal dan nafsu. Jadi ketika ada tetangga seseorang atau siapapun atau bahkan saudara kandung kita itu berada atau memiliki tingkat atau hal yang lebih yang diberi oleh Allah, baik dalam hal kecerdasan, baik dalam hal kebejoan, baik dalam hal-hal yang lain, itu sebagai manusia kita tidak bisa mengingkari bahwa kita itu ingin seperti dia. Kita itu ingin ketika kehujanan, setidaknya naik mobil enggak kehujanan, enggak usah pakai jas hujan atau mantel. Ketika melihat orang naik mobil dan lain sebagainya. Ketika kita sakit, kita ingin sehat, bisa berjalan seperti halnya orang biasa, normal, bahkan bisa lari. Nah,
maka oleh karena itu baginda Nabi Muhammad SAW itu mewanti-wanti terhadap nikmat yang telah Allah berikan kepada kita, apapun, baik mulai dari yang paling kecil seperti nikmat sehat. Nikmat sehat itu bukan nikmat kecil ya, itu nikmat yang luar biasa besar. Kemudian nikmat duniawi, harta benda yang kita miliki. Kemudian nikmat kedamaian, ketentraman, baik dalam skala kecil keluarga kita yang kita rasakan, itu termasuk nikmat. Oleh karena itu Nabi mewanti-wanti, waspadalah terhadap anugerah Allah yang telah Allah berikan kepada kalian, karena setiap nikmat, setiap anugerah yang Allah berikan itu memiliki a'da itu musuh, atau memiliki orang yang sesuatu yang tidak senang dengan apa yang telah Allah anugerahkan kepada kita. Lalu ditanya oleh para sahabat, man hum ya Rasul, siapa musuh yang seseorang yang memusuhi nikmat atau anugerah yang Allah anugerahkan? Lalu dijawab oleh Nabi, alladzina yahsudunan nas ala ma atahumullahu min fadli, yaitu orang-orang yang hatinya sakit sehingga menimbulkan kedengkian atas apa yang telah Allah anugerahkan terhadap orang lain, yang Allah anugerahkan yang tidak Allah anugerahkan kepada orang tersebut. Nah, hal ini diwanti-wanti oleh Nabi bahwa tidak ada satu nikmat yang diberikan kepada hamba kecuali di sisi lain ada hati yang tersakiti, ada hati yang cemburu, ada hati yang merasa bahwa harusnya nikmat tersebut Allah turunkan kepadanya. Di sini berlakulah kadar dari keimanan seseorang, bahwa rukun iman yang nomor 6 yaitu iman mempercayai terhadap qadha dan qadar. Qadha itu ketentuan, qadar itu kepastian. Jadi apa yang telah dimiliki oleh manusia dilakukan semenjak sebelum dia dilahirkan, bahkan sebelum orang tuanya diciptakan, itu semua sudah tertulis di Lauhil Mahfuz. Kita harus meyakini itu sebagai seorang mukmin, bahwa kelak kita akan menjadi orang yang profesinya demikian, memiliki penghasilan demikian, memiliki jabatan tertinggi, nyun sewu setingkat RT misalkan, memiliki jabatan tertinggi nanti hanya setingkat RW dan lain sebagainya. Itu sudah tercatat jauh sebelum dermo ini ada, bahkan sebelum dunia ini ada sudah jauh dicatat. Dan kita harus iman, yakin terhadap hal semacam itu, sehingga keinginan yang dimiliki oleh manusia atas nikmat orang lain itu tidak memunculkan perasaan hasud atau dengki. Kalau cuman ingin itu wajar. Kalau cuman ingin memiliki sesuatu yang tidak kita miliki, yang dimiliki oleh orang lain, itu manusiawi. Tapi kalau sampai keinginan tersebut mendorong seseorang untuk berlaku culas, untuk berlaku tidak adil, untuk memiliki unek-unek atau mungkin suudon terhadap anugerah yang Allah berikan kepada orang lain, nah itu bibit-bibit dari hasud, bibit-bibit yang bisa membakar seluruh amal ibadah kita, bibit-bibit yang bisa menjadikan kita jadi lebih jahat daripada iblis. Oleh karena itu sebagian al-hukama mengatakan ummahatul khotoya, salah satu sumber kerusakan itu ada 3 sumber ya, dibahasakan ummahat, jadi sumber dari kesalahan dan kerusakan dari manusia itu ada 3. Yang pertama al-hasad, yaitu merasa hasud
tidak suka, membenci nikmat yang telah Allah anugerahkan kepada orang lain. Kemudian wal hirsu, hirsu itu terlalu berlebihan terhadap apa yang telah diberikan orang lain. Kemudian yang ketiga wal kibr, sombong. Ini tiga sumber bencana yang patut dihindari oleh seorang manusia. Amal kibru fakana asluhu min iblis haitsu takabbara wa aba min sajadah faluina. Yang pertama, sombong. Makhluk pertama kali yang melakukan kesombongan di alam semesta itu adalah iblis. Di mana ketika iblis diperintah untuk hormat kepada Nabi Adam, iblis enggan. Ya karena dirinya merasa lebih baik sehingga sombong. Khalaqtani min nar wa khalaqtahu min turabin. Ya Allah, gak mau saya. Kenapa? Kau ciptakan Adam dari debu tanah, sedangkan aku materinya dari api. Sehingga kata iblis, harusnya api itu sederajat di atas tanah. Nah, oleh karena itu, karena belajar dari iblis, belajar dari materi yang telah diciptakan oleh Allah, iblis merasa enggan untuk hormat kepada Adam. Yang kedua, al-hirsu. Al-hirsu di sini maknanya terlalu sembrono. Seperti yang dilakukan min Adam alaihissalam. Haitsu qila lahu al-jannatu kulluha mubahatun illa hadhihi syajarah. Jadi Nabi Adam itu sudah diperintah oleh Allah semua di surga ini ketika diciptakan pertama kali itu boleh. Adam silahkan pergi ke sana ke sini, minta ini minta itu, makan ini makan itu, dan semuanya, pokoknya semua yang ada di surga itu free, bebas untuk dirimu. Illa hadhihi syajarah, kecuali satu pohon, menyebut wakilah dikatakan pohon khuldi. Lalu digoda oleh istrinya Ibu Hawa. Ibu Hawa itu menginginkan termakan bujuk rayu iblis untuk memakan buah dari pohon yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga ketika Ibu Hawa merayu terhadap Nabi Adam agar dimintakan buah tersebut, Nabi Adam merasa iba, merasa kasihan, merasa cinta, terlalu berlebihan kasihan dan cintanya sehingga melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Lalu diusirlah Nabi Adam dan Ibu Hawa dari surganya Allah Subhanahu wa taala. Makanya oleh karena itu, berangkat dari cerita Adam terkait hirsunya itu, ulama mengatakan an-nisa imaduddin. Imro'atun itu pilarnya agama. Terus tiang setri itu menjadi fondasi awal dari negara dan dari agama. Karena baik buruknya negara dan agama itu dilandasi dari baik buruknya seorang wanita. Dados tiang estri niku dados tiang sing soleha, yang berbakti, ibu rumah tangga yang baik, istri yang baik, maka insya Allah rumah tangganya baik. Kalau rumah tangga baik, maka lingkungan akan baik. Ketika lingkungan baik, kawasan menjadi baik. Kawasannya baik, maka kabupaten menjadi baik. Kemudian setingkat nasional juga nanti akan menjadi baik. Karena imaduddin itu salah satunya adalah perempuan. Berangkat dari cerita Nabi Adam, bahwa Nabi Adam sebenarnya enggan untuk memakan buah khuldi karena udah jelas dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi karena dirayu oleh istrinya, sekula pokoknya kepengin nek mboten dahar niku boten pokoknya. Saking cintanya Nabi Adam kepada Ibu Hawa, ya karena nggak ada yang lain pada saat itu, ya akhirnya Nabi Adam melanggar perintah Allah Subhanahu wa taala. Hal ini membuktikan kok pilih tiang istri ini kok jalur nyeten.
Sing jaler kok boten mampu. Akhirnya karena melegalkan segala cara dan lain semacamnya. Lah Mas mosok numpak iku, Pak iku lho duwe iku ya kerjane ngono ya iso sampean ora iso. Akhire ngoyo, akhire rumah tanggane ra karu-karuan, sing lanang golek liya mergo bojone cerewet dan lain semacamnya, dadi prahara rumah tangga nyebar nang lingkungane gak apik tingkat nasional dan seterusnya. Niku sing dadosaken istilah al-nisa imaduddin, tiyang setri niku dados cagake agama, cagake negara. Mbok pilih tiyang setri niku sae, insyaallah agama niku bisa terjaga. Kados ceritane Sayyidina Umar niku boten nate bentak garwane. Wa amal hasad sing terakhir hasud niku fakana asluhu min qabil haitsu qatala akhahu habil fasara kafiron bisababi hasadihi. Tiang sing pertama kali hasud niku putrane Nabi Adam. Dados Nabi Adam niku ada putra kali kembar. Qabil, Habil, Labudda dan seterusnya dan satunya lagi. Jadi karena pada zaman itu manusia hanya ada 4, 6, sehingga untuk meneruskan keturunan menjadi khalifah di dunia, Allah Ta'ala memerintahkan Nabi Adam untuk menikahkan Qabil dengan saudaranya Habil, Habil dengan saudaranya Qabil. Zaman singin kata sultan, karena tidak ada manusia lagi. Nah, siapa namanya? Si Qabil ini nggak terima karena adiknya lebih cantik daripada saudaranya, sehingga dia nggak terima dengan keputusan, dengan nikmat yang telah diterima oleh saudaranya, sehingga dia hasud. Timbul perasaan ingin memiliki, timbul perasaan ingin menguasai dan lain sebagainya, sehingga perasaan tersebut dipicu oleh perasaan ingin menguasai dan memiliki. Kemudian datanglah iblis, dibisiki. Terus pun sepaneng sing jenenge Qabil niku sudah seperti BBM, tinggal diberi sedikit api udah terbakar dia itu. Sehingga dibujuk rayu oleh iblis, wis jane awakmu iki kudu rapi adikmu dhewe. Mergo luwih ayu timbang dulurane Habil. Oleh karena itu, ketika Qabil tidak terima atas keputusan ayahnya, perasaan hasud yang memicu dirinya membunuh adiknya sendiri. Mila saking menika kuwatah sangat Pak Bu kejadian ten luar yang sering kita lihat, yang sering kita saksikan, bagaimana seorang istri, bagaimana seorang suami tega melakukan sesuatu yang tidak baik, tetangga dengan satu dengan yang lainnya itu tidak baik. Kenapa? Karena perasaan hasud tidak bisa ditekan. Nek kur seneng datang barang itu yang lintu, buatan nopo-nopo, seneng mawon kok, kepingin lah mangan. Kalau aku kepingin ikut toh, buatan nopo-nopo, kepingin ini manusiawi. Sing buatan angsal niku nggih hasud. Buatan seneng tiang lintu seneng, buatan remen tiang sanes gadah nikmat sing buatan disukani Gusti Allah datang piyambake. Nah niku sing buatan sae ngoten. Kenapa? Karena hasud itu nanti menjadikan dirinya untuk berlaku tidak baik, bahkan melegalkan segala cara untuk menjadikan nikmat yang dimiliki oleh orang lain hinggap kepadanya atau bahkan hilang. Pokoknya piye nek aku gak duwe iki, wong iki kudu hilang barangnya, entah dengan cara apapun. Itu adalah perasaan hasud dari kita, dan setiap dari kita itu berpotensi karena kita manusia. Yang bisa bersih itu cuma malaikat. Jadi kita manusia, kita berpotensi untuk hasud itu berpotensi. Berangkat dari rasa ini. Untuk menekan hasud itu, yaitu tadi keimanan bahwa segala yang telah diberikan oleh Allah itu sudah pinaring takdir dari Allah Subhanahu wa taala, garis yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya untuk melawan itu di samping keimanan, untuk menekan rasa hasud agar tidak menjadi hal yang negatif terhadap kita,
Nah, makanya diberlakukanlah mempelajari, membiasakan diri nerimo ing pandum, yaitu qanaah. Nerimo ing pandum niku nuduhaken setunggal tiyang niku rela lilo datang peparingi Gusti Allah. Nomor kali tiyang niku iman datang kodok dari Gusti Allah nggih sae. Keranten pun rami sepun diparingi sementan alhamdulillah, kados wonten nggih alhamdulillah, keadaan kados wonten nggih alhamdulillah, karena keimanannya sudah kuat, kerelaannya atas takdir Allah sudah kuat, sehingga sebatas ingin saja nggak sampai hasud. Mila saking menika mari untuk menjaga diri agar tidak terjerumus terhadap hasud yang pernah dilakukan oleh Qabil. Kita mengolah hati kita untuk nomor satu mendekatkan diri kepada Allah dengan cara apapun. Yang nomor dua, kita belajar menerima keadaan yang telah ditetapkan oleh Allah. Kadangkala keadaan yang sedang kita alami pada tahun ini bisa jadi itu lebih baik menurut Allah kepada kita. Asa an takrahu syai'an fahuwa khairul lakum. Barangkali takdir ketentuan itu tidak kau senangi, tapi sebenarnya jauh lebih baik untuk kau lakukan. Bisa jadi kados ngoten. Ya karena kita belum tahu saja. Oleh karena itu kita diuji oleh Allah. Nerimo napa mboten, qanaah napa mboten. Nek mboten sepaneng stres, akhirnya tinggal nama, tinggal tulang dikubur dan lain sebagainya. Hadirin rahimakumullah, mugi-mugi 2024 niki estu kita sedaya dipun tata kaliyan Gusti Allah saged muhawwilul ahwal ila ahsan hal, dalam keadaan dipindah oleh Allah kepada keadaan yang jauh lebih baik daripada 2023. Ihdinas siratal mustaqim, mekaten saking kula mbok bilih wonten kirana ngapunten ingkang kathah. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.